Shalom. Baiklah, Ner akan mempresentasikan setiap pemaparan materi yang ada. Nah, sebelum itu, sebelum Ner akan mempresentasikan, kita dahulu dengan doa, dan doa akan dipimpin oleh Ner sendiri. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, ya Tuhan Yesus, di hari ini kami mengucap syukur karena kasih-Mu dan kebaikan-Mu yang selalu Engkau buktikan bagi kami lewat kekuatan, kesehatan, dan urapan. Maka ya Bapa di sorga, karuniakanlah hikmat-Mu kepada kami, terlebih kepada para siswa yang ada untuk mendengarkan setiap materi yang Ner akan sampaikan, sehingga benar-benar terserap dan bisa diaplikasikan dalam kehidupan setiap hari. Ya Bapa di sorga, ya Tuhan Yesus, kami buka materi kami di hari ini dalam nama Yesus Kristus. Amin. Selamat siang teman-teman, terlebih Selamat siang, Ner. siswa-siswa. Apa kabar? Baik, Ner. Puji Tuhan. Nah, sebelum kita mulai, Kustos, apakah ada yang tidak hadir atau sakit? Hadir semua, Ner. Iya. Ya, kita lanjut saja dengan materi yang ada. Ya, Ner akan menjelaskan materi tentang karya pengampunan Allah. Lanjut. Nah, dalam kitab Kejadian 37-40 menjelaskan arti mengampuni. Mengampuni adalah tindakan memaafkan orang yang bersalah. Dalam Alkitab, kata Yunani yang diterjemahkan mengampuni berarti merelakan. Mengampuni orang lain berarti kita tidak kesal lagi kepadanya dan tidak meminta ganti rugi atas kesalahannya. Alkitab mengajarkan bahwa kita harus benar-benar menyayangi seseorang agar bisa mengampuninya. Karena kasih tidak mencatat kerugian. Nah, buat siswa yang menerkasi bahwa di sini berbicara tentang mengampuni, bagaimana sikap respon kasih dari adik-adik siswa yang ada terhadap teman yang ada. Ketika teman melakukan kesalahan, baiklah ia mengampuni kesalahan mereka dan menunjukkan kasih kepada rekan teman yang ada. Lanjut. Selanjutnya, sikap mau mengampuni. Pertama, toleransi. Jika sedang piket pagi namun ada teman yang datang terlambat karena kemacetan lalu lintas. Kedua, suka memaafkan orang lain saat barangmu dipinjam oleh temanmu namun dia tidak sengaja menghilangkannya. Dan ketiga, senyum, sapa, dan salam. Keempat, suka bersabar, dan terakhir, suka berdiskusi. Nah, di sini adalah sikap bagaimana sebagai peserta didik menunjukkan saling mengasihi dan saling mengampuni antara teman satu dan teman yang lain. Selanjutnya,
Ini ada tokoh-tokoh Alkitab yang memberi pengampunan. Yang pertama, tokoh Alkitab Yusuf. Dan kedua, tokoh Alkitab Daud. Dan yang terakhir, tokoh Alkitab Yakub. Selanjutnya, nah, ada makna iman dalam kehidupan sehari-hari dan tokoh Nelson Mandela. Iman hanyalah sarana untuk mendapatkan anugerah keselamatan dari Tuhan Yesus. Pada dasarnya, iman Kristen adalah keyakinan yang diajarkan oleh Yesus Kristus. Iman Kristen merupakan tindakan percaya dan penyangkalan diri. Jadi sebagai anak didik, Ner menjelaskan bagaimana iman yang ada yang mampu menunjukkan sikap keteladanan Kristus terhadap rekan teman yang ada, di mana Kristus yang harus diutamakan dalam sebuah pertemanan dalam kelas yang ada. Nah, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus, terlebih siswa-siswa dari Ner yang ada, bagaimana di sini terus dijelaskan menunjukkan sikap terhadap rekan teman yang ada. Nah, ada 10 pelajaran hidup berharga dari Nelson Mandela. Pertama, jangan belajar untuk membenci. Kedua, hadapi semua tantangan. Ketiga, tidak ada yang mustahil. Keempat, milikilah banyak teman. Kelima, jadilah pemimpin yang sesungguhnya. Keenam, pendidikan itu penting. Ketujuh, memiliki keberanian. Ke-8, bangkit dari kegagalan. Ke-9, selaraskan hati dan kepala. Dan yang terakhir, jangan sesali apapun. Ini adalah dasar bagaimana hidup yang berharga, hidup yang berarti dari Nelson Mandela. Nah, di sini juga topik yang sangat indah juga dalam pertama, jangan belajar untuk membenci satu sama yang lain, tetapi menunjukkan sikap yang benar-benar sebagai milik Kristus kepada teman kita. Selanjutnya, nah, itu materi-materi yang Ner sudah jelaskan. Sebelum Ner menutup materi ini, ada tugas mandiri yang Ner akan berikan kepada para siswa yang ada. Nah, pertama, tugas mandiri, tuliskan gambaran mengenai sikap mengampuni. Dan yang kedua, jelaskan menurut kalian apa arti iman Kristen dalam hal mengampuni. Nah, ketika Ner memberikan tugas ini, berarti ada nilai plus ketika para siswa mengerjakan di waktu yang tepat, yaitu minggu depan akan kita kumpul dan akan Ner juga jelaskan kembali. Nah, itulah setiap materi yang sudah Ner sampaikan kepada para siswa, dan biasanya apa yang Ner sampaikan ini mampu memberikan dampak yang positif, terlebih mampu mengaplikasikan dalam kehidupan setiap hari tentang gambaran Kristus lewat saling mengasihi, lewat saling mengampuni satu sama yang lain. Nah, kita akan menutup belajar kita di hari ini. Kita akan dahulu dengan doa, dan kita akan tutup, kita akan berdoa, dan Ner akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, ya Tuhan Yesus, di hari ini kami berterima kasih banyak karena kemurahan-Mu Bapa. Kami bisa berkumpul bertatap muka, itu karena kemurahan-Mu Bapa. Dan biasanya setiap pemaparan materi yang telah Ner sampaikan mampu mengaplikasikan dalam kehidupan setiap hari, dan di dalamnya benar-benar ya Tuhan Yesus ada bekal ke depannya ya Tuhan Yesus yang akan diraih ketika benar-benar dilakukan sesuai dengan apa maunya Tuhan, bukan apa maunya kita. Ya Bapa di sorga, berkatilah orang tua para siswa yang ada, biarkannya kekuatan kesehatan, anugerah Allah senantiasa terpelihara buat mereka. Dan di dalamnya benar-benar mereka mendidik anak mereka sesuai dengan perintah Kristus. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, kami menutup kelas hari ini di dalam nama Tuhan Yesus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.
Sampai jumpa minggu depan. Terima kasih. Sama-sama. Ya, jaga kesehatan ya. Ya.